Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan terutama, tidak lupa kita memanjatkan beribu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kepada kita berbagai macam nikmat dan rahmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga dengan berkat nikmat dan rahmat Allah kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya, selawat diiringi dengan salam pun tidak pernah lupa kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah dalam menegakkan agama Islam. Berbagai macam rintangan dan halangan yang Rasulullah hadapi dalam memperjuangkan agama Islam. Dan agama Islam berjuang dan berdiri tegak seperti sekarang yang kita rasakan ini bukan karena pedang, tapi karena akhlak. Rasulullah memperjuangkan agama Islam dengan akhlak beliau, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan peperangan. Lantas ada cerita Rasulullah melakukan peperangan. Ada beberapa peperangan, perang Tabuk, perang Uhud kan? Kan itu ada peperangan. Ingat, prinsip umat Islam, jika ada musuh adalah kita menyerang. Kalau kita diserang, kita menyerang. Kalau kita tidak diserang, jangan menyerang. Ini prinsip orang Islam. Bagaikan prinsip tawon. Tahu tawon? Nah, tawon itu kalau kita nggak ganggu dia, dia nggak ganggu kita. Tapi dia bahaya. Kalau kita ganggu dia, awas, hati-hati, kemeng muka. Ya? Ya. Nah, inilah prinsip umat Islam. Rasulullah menegakkan agama Islam demikian. Rasulullah tidak menyerang orang-orang Yahudi, tidak menyerang orang-orang kaum kafir musyrikin yang bahkan mereka terus selalu mencemoohi, melempari Rasulullah dengan batu. Ada pada suatu hari Rasulullah menyebarkan Islam ke negeri Taif. Ya, satu negeri yang domisil adalah orang Yahudi. Pada saat Rasulullah sampai ke negeri tersebut, orang Yahudi tidak senang dengan Rasulullah, sehingga dilemparilah Rasulullah dengan batu dan berdarah tumit beliau. Apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Setelah berdarah tumit beliau, lalu datang Jibril. Jibril saja sudah merasa kesal melihat tingkah laku orang Yahudi kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Datang Jibril menawarkan satu tawaran, suatu balasan kepada orang Yahudi yang bersifat demikian, yang bersikap demikian kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya datang ke sini, saya kesal dengan perbuatan Yahudi tersebut. Apa yang harus saya bantu, wahai Rasul? Apakah saya harus melempari gunung Uhud atas mereka, supaya mereka tahu siapa yang dihadapi itu dan siapa yang mereka lempari itu? Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, jangan lakukan itu. Inni ta'lamu ma la ta'lamu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seandainya mereka tahu, sungguh mereka tidak melakukannya. Lalu Rasul berdoa, Allahumma firli ummati. Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku. Sudah dilempari batu, minta ampun lagi. Kerana temenak kalau dia tanya. Tanya 3 kena tanya, 3 dapat. Nah 3 kena tanya. Ya? Yang kena tanya, boleh cahun dah belah tadi. Jangan tanya. Coba lihat Rasulullah, akhlak beliau luar biasa. Dengan batu dilempari, tetapi tidak dibalasnya. Sehingga pada saat itu, walaupun mereka melempari begitu, melakukan hal tersebut pada Rasul, lalu Rasul kembali dan tidak membalas perbuatan mereka, walaupun sudah ditawarkan oleh Jibril. Sudah ditawarkan oleh Jibril melalui perintah Allah. Ditawar untuk pihak Lahum Bala, tapi hanya beda sama Nabi yang lain.
Nabi yang lain, seluruh Nabi ya, dari Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabiullah Isa. Nabi yang lain tidak, mereka tidak ditawarkan, malah meminta. Ya Allah, contoh Nabiullah Nuh. Ya Allah, hai long thabale di phut mat long ya Allah, luar biasa berukhat. Masa irai kilong no. Tahu arti no? Tahu enggak apa arti no? Empek-pek. Ke Nabi, hai Nabi empek-pek. Ha? Arti no. Laginya hai kilong, hai long sabale ya Allah. Nabi bala kepada umat long gelake Nabi no. Hana ketawakan, tapi gelake. Nyampan Nabi yang lain. Nabi yang lain long lagi yang cik. Seluruh Nabi-Nabi selain daripada Rasulullah mandung memperjuangkan agama Islam, memang bukan dengan peperangan, tapi tidak sabar sesabarnya Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan kesabarannya, dengan akhlakul karimahnya, sehingga Islam berjaya sampai kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam sampai detik ini. Selanjutnya kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian yang seiring bahu dan seayun langkah dalam berjuang bersama dengan Rasulullah. Rasulullah marah kepada orang-orang yang cuma berselawat kepada Rasul, tidak berselawat kepada keluarga dan sahabatnya. Kenapa? Karena dalam Rasulullah memperjuangkan agama Islam tidak pernah putus daripada motivasi, dorongan serta bantuan daripada keluarganya, daripada sahabatnya. Seperti contohnya istri pertama Rasulullah. Siapa? Siti Khadijah ini seorang janda yang berumur 40 tahun. Saat menikah dengan Rasulullah berumur 25 tahun. Dalam satu riwayat dikatakan pada saat Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, gigi Siti Khadijah sudah copot satu. Saking tua. Ya. Nah, tapi walaupun demikian, kasih sayang Rasulullah sangat luar biasa pada Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah inilah yang membantu perjuangan Rasulullah dari nol. Pada saat tidak ada yang percaya kepada Rasulullah, pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di dalam Gua Hira, tidak ada yang percaya. Siapa yang mengayomi, siapa yang membantu Siti Khadijah? Beliau pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, melaporkan hal kejadian yang terjadi dalam gua tersebut. Tapi Siti Khadijah memberi motivasi, ya Rasulullah, bukan Rasulullah pada saat itu ya, belum digelar sebagai Rasul. Tapi pada saat wahyu pertama itu sudah diangkat menjadi Rasul. Sungguh engkau ini adalah orang yang baik. Tidak mungkin Allah memberi suatu hal yang tidak baik untuk dirimu. Terus Siti Khadijah bersama Rasulullah pergi ke sebuah rumah pendeta, menanyakan hal yang terjadi dalam gua tersebut. Siapa nama pendeta tersebut? Siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, pendeta tersebut lalu dia naik saksi. Sungguh, jika aku hidup, maka akulah yang pertama yang bersaksi bahwa ini adalah utusan Allah yang terakhir yang disebut namanya di dalam kitab Injil. Nama Rasulullah disebutkan dalam kitab Injil bahwa akan diutuskan Rasul penghabisan, Rasul penghulu segala Nabi di akhir zaman, yaitu Rasulullah, baginda Rasulullah, yang disebutkan nama dalam kitab itu Ahmad. Nah, lalu pada saat itu siapa yang membantu? Siti Khadijah. Bukan hanya dibantu hal motivasi saja, tapi seluruh harta Siti Khadijah. Harta Siti Khadijah tidak sebanding dengan harta kita. Tidak sebanding. Luar biasa harta Siti Khadijah. Karena kenapa? Beliau adalah seorang saudagar kaya, milik pengusaha. Ajaib pengusaha. Kita apalah, ya, pangkat kita cuma guru, pangkat kita cuma dosen, pangkat kita cuma sekedar kan Pak Camat. Nah, ini Pak Camat, Ibu Camat nah. Mana? Berarti ya. Banding dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu saudagar kaya yang hartanya melimpah ruah, tapi seluruh
hartanya diberi untuk Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Luar biasa. Bukan sebagian, tapi seluruh dihabiskan oleh Rasulullah dalam perjuangkan agama Islam. Semuanya. Sehingga saking sudah habisnya harta Siti Khadijah, pada saat Siti Khadijah mau sakratul maut, ya, apa yang terucap dari mulut Siti Khadijah? Ya Rasulullah, sungguh semua hartaku sudah habis ya Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Ya Rasulullah, sungguh tidak ada lagi yang bisa saya berikan untuk dalam memperjuangkan agama Islam, agama Allah. Jika saya mati kelak ya Rasulullah, ambillah tulang belulang saya, jadikan jembatan dalam memperjuangkan agama Islam. Nyamban pengorbanan Siti Khadijah. Kan lagi Siti Khadijah di now. Maribe pabih peng lah ko. Buat thon tengah dengan. Masuk aja Bu, masuk. Ya. Buat thon tengah tinggal di maribe pabih peng lah ko. Jok peng maribe tak belum ko lah ko. Pak orangnya hana peng. Nyan 3 minggu ku. Nyai dah ni bahas jok peng dia maribe. Ka gitu. Hana ke bayu lah ko. Minggu ke ka bak pekah-pekah abang tinggal dong. Peng maribe jok besar ho. Ada saja. Maribe. Ni mari. Maribe. Padahal tayo yung kita punya tak pekah haji bahan uragam. Ni uragam kita pekah. Hayu thagonya nanti. Resinya. Ya hayu. Ya, arijalu qawamuna 'alan nisa. Nah, rencana balik. Kadang nak rencana balik ayat. Ni pekah dalam ayat arijalu qawamuna 'alan nisa. Urang agam pemimpin atau urang Kayaknya balik an-nisa qawamuna 'ala rijal. Apa dia? Kakreuh bahan keung kembali kot. Ya, benar rencana balik ayat, wah. Yang model dalam rumah tangga yang balik ayat, yang model kreuh bahan keung kembali kot yang berarti ke balik ayat. Ya? Tidak, boh? Dosa apa? Kadang nak rencana bukan dosa kecil. Ya, dosa besar. Ya? Nyamban Siti Khadijah jamunnya Siti Khadijah yang kalau lupa saya. Ya? Dia tidak pernah mau mengorbankan untuk suami, walaupun pada hari tanya mesti pajit pen tajuk ke suami cukup raya pahala. Cukup raya pahala tu. Tak bantu suami. Dah bantu rono ni. Mangaknya pegah-pegah mentang. Gaknya kejap nak bela cip. Ya, enggak bela apa pun pulsa cip. Ilo kena mukul madanya. Pokoknya cantik lah. Tak bantu orang. Rasulullah zaman kerja Siti Khadijah tu perjuangkan agama Islam. Kemahiran tu perjuangkan agama Islam nak bela cip kau yang. Ai laju pinun. Menumpak si pahala. Baik ni bantu kau yang bela cip. Yang pak peng bela cip. Dan lagi yang dia bantu ni juga kau yang kebal. Pak cip pahala. Ya, jangan bantu dalam kemaksiatan, tapi kita adalah memberi untuk suami. Tujuannya adalah membantu suami, cukup besar pahalanya. Tapi suami tidak membantu juga. Ya. Yang tidak. Ya. Begitulah perjuangan Siti Khadijah. Sampai setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah menikah lagi, ya, dengan Siti Fatimah Siti Aisyah. Ya, dengan Siti Aisyah. Dengan Rasulullah mengaruniai anak sebanyak 6 orang daripada rahimnya Siti Khadijah, walaupun beliau orang yang sudah tua. Perumah nelayan Rasulullah dari pun Siti Aisyah sampai dalam satu riwayat istri Nabi 9, dalam satu riwayat istri Nabi 11. Semuanya enggak ada keturunan sama sekali. Yang ada cuma pada Siti Khadijah walaupun beliau sudah tua. Ya, Mbak Siti Khadijah. Spesial tat di hadapan Rasulullah. Kasih sayang walaupun seorang janda, kasih sayang tidak pernah lepas. Pada suatu saat Rasulullah akan menikah dengan Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah adalah seorang wanita perawan yang sungguh sangat jelita lagak cacat. Sampai Rasulullah menggelarkan beliau dengan Apa makna Umairah?
Ya, jadi tanya sunat tahlilan rumah dia dengan rumah yang gak lah. Menyaitan pada aja. Geng. Hajat afwa ya baik. Jadi tanya sunat. Saya dah sayang, ini sunat. Ya, baik malen ni sayang, tim ni sayang kali kawin. Rap yang cewek mentang ni sayang. Yang kawin halal. Ya, sunat itu. Ya, walaupun sudah tua, malai long hari sayang, kerja di kerai di raya kawannya pun hari sayang. Sayang juga itu, sunat. Ya, panggillah sayang. Nanti pulang dari pengajian, sayang, no. Ya, sunat. Hai, kalimatnya ringan, sayang, ringan ya. Kalimatnya ringan, parahnya melimpah kamu. Angkat bala. Nah, orang rumah yang hana suami nyari sayang, ya, yang hana suami lagi mencari, ya, kak. Jadi pengorbanan Siti Khadijah luar biasa. Begitu juga pengorbanan para sahabat. Lagi contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali rela dia terancam dibunuh gara-gara kebela Rasulullah. Terjadi pada malam Isra ni, bukan malam Isra ni, malam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada saat itu adalah orang kafir, orang Yahudi, kafir Quraisy mengumpul kota Mekah untuk tujuan Ya'qub Rasulullah. Bahwasanya ronlah perintah daripada Allah untuk hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Karena sudah terancam sangat. Ya, tanya makanya menyena sesuatu hal yang mengancam jiwa. Nyan adalah wajib takdir lahir. Mana ada kepegah dalam takdir? Langkah rezeki kemon mawon. Kalau kata mihana mawon akan mati. Dah buat jalan hitam mati ipak yang montok kemahangan. Ya. Wajib takdir lahir tu. Allah elong ada lundang bak jalan motor ijak lewat pelangi rupa lewat hana kena kumate Allah mati. Yang pemahaman qadariyah. Yang pemahaman qadariyah. Tanya ahli sunnah wal jamaah. Nyo isi dalam kitab Tuhfatul Qalbin masalah akidah. Itu berat kandung merah itu memangrol. Jadi hana tak pegah ni. Enhan ni. Ya? Jadi menurut yang tak pegang adalah al-ikhtiyar wajib. Ikhtiar wajib kita ni. Wajib sudah mbak mawat. Wajib ikhtiar cari jodoh. Langkah rezeki pertemuan mau. Pertemuannya jodoh. Ikhtiar. Ini dikedi galak kepala tunggu-tunggu yang sunat pegah dia pun. Ya. Jadi dia pegah. Sunat. Hai kan pegah mudah sunat. Musim kalan galak ni kan. Tapi tak kalan yang meruahi. Hai dah yang meruahi. Prema tadu bebe raya yang anu kan bukan galak anu sampai nyo sudungku dah berat ni galak yang ke ni mana aku kirim putusan lagi begah dia galak ni banyak kita anu ni je je pujian je pandai dah je cuma mon minta terima nyan ke pemahaman salah hai Khadijah watai kemerdekaan Rasulullah Khadijah almarhum. Narhat raja Khadijah. Ana. Sa tinggi raja dan Khadijah. Mau pergi hadi apa? Itulah pemahaman yang di pernah yang terjadi ya. Mayoritas terjadi di kalangan masyarakat kita malu mengatakan melamar laki-laki berhaid sunat. Apabila galak yang tulis itu surat. Kami hana urusan tulis surat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu. Baik lagi jangan tulis surat kita. Tulis surat kita kepada terhormat Bapak Ibu. Begaklah oi. Ilong sekra galak ilong keron. Nanti dia begak. Ilong pihak. Buka, walau ceritakan ya, nyamban perjuangan para sahabat.
Ya, jadi sahabat bahawa dia memperjuangkan agama Islam, Sayyidina Ali yang posisi Rasulullah bawatnya. Ya. Yang pada saat itu orang kafir Yahudi pikirnya Rasulullah gelimbau legu lebih jumpa. Dibahaya ya. Sampai tak laju dalam keadaan lagian. Pergi. Nyawa korbannya. Ya. Nyawa yang jadi taruhan Siti Sayyidina Ali dalam membela Rasulullah. Ya, Mbak. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar jejak dengan Rasulullah. Hai. Dia pegang khabar. Hai. Sayyidina Ali posisi Rasulullah. Bawa Rasulullah ni. Abu Bakar ditemani Rasulullah dalam berhid. Pada gejak-gejak-gejak bak geplung-plung-geplung-plungnya. Geplung roh beluk dalam sebuah gua. Ya. Dan guanya adalah pula gua yang antum pernah hitamang di sidra manusia. Ini yang pegang gua ya. Kita menglah Rasulullah ke dalam gua tersebut bersama Abu Bakar. Rasulullah saking saking capeknya Rasulullah, lalu Rasulullah bak lumungnya Sayyidina Abu Bakar dalam bak lumung. Tapi Sayyidina Abu Bakar isi tapi sambil gini di bangku di atas Sayyidina Abu Bakar. Bawatnya lewat ulu. Lewat ulu Syam, lewat ulu puak jatuh Abu Bakar. Ulu datang Uhud. Ya? Ulu Uhud pakam. Sunat tanya upah ulu. Apabila tak kalian ulu berjalan, walaupun di jihana ganggu tanya, nanti dia upah ni. Pakam Uhud. Nanti pun Uhud. Ni bahasa Syam Uhud kan? Ya, jahat di bawah daripada Uhud. Ha? Lihat hanya cekok di Uhud atas. Bahasa Aceh cukup berat mengalah juga ya. Yang bahasa Indonesia Uhud apa ya? Ya, dia cekok tak. Ya, ganas. Ya? Ganas ya. Tapi kurang pak. Ya, jadi kan ijak cekok. Pekan dia pegah dengan sunat tanya apa? Ulu. Karena ulunya adalah pembantu iblis. Ulu pembantu iblis pada masa iblis hendak merayu Adam dan Hawa di dalam syurga. Ulu yang izinkan iblis tamang dalam tubuh ni. Tadi sunat apa ulu? Oleh yang lain karena waktu ulu memang lagi ya. Robak sahabat Rasulullah Abu Bakar kita tahu dulu. Ya. Bak watai geduk Abu Bakar lampuhannya lewat lupuang kita tahu. Tapi apa yang terjadi? Apakah Abu Bakar langsung berkata, sakit? Apakah begitu? Hana lagi kita nyaw. Banijak catok di ulu. Betul. Ya. So, dah macam tahu ni. Saking kepucun sakitnya, hai saya tahu ni baju sakit. Meninggal salah ya. Dijoh di mata Abu Bakar. Dijoh. Kan posisi Rasulullah di atas pangkuannya Abu Bakar. Dijoh kuat ada ming Rasulullah. Bawa tengah ada ming Rasulullah kan lagi kita Nya kita bohong tadi boom hanya kan nya kita Rasulullah sini mantang di mata sahabatnya jaga ni pak belum buat jaga dia kena Pak Nazam lam ya talik kena yang hana tengok walaupun gepek cuma tutup kulit mata nazamnya banyak kiranya syair-syair urung ulama-ulama awal karang-karang mentangnya memang simbol Rasulullah mbak nah. Jadi walau kena, jadi bawa teka jaga Rasulullah daripada puran tijoh imata Abu Bakar atau beliau. Kita yang Abu Bakar, apa yang terjadi? Pakan tadi kilo jatuh di ulu. Aja kerayu tak sakit. Bang kekalan, ulu jatuh lagi. Kan lagi jatuh ulu jatuh Salah pegang tu.
Gejak babak besar. Gebuk. Batai catoknya langsung pulih. Mukjizat Rasulullah. Biasa lagi dalam TV. Jangan dalam TV na dinauyan. Ya, sakit kepala. Bandai sakit kepala ya. Kami bibat suka pulih. Kenapa semua sakit kepala? Ya, nasi sinetron apa kan? Iklan itu. Kah, ya zaman Rasulullah iklan memang lagian. Mukjizat Rasulullah. Begitulah perjuangan sahabat. Ya, jadi dalam memperjuangkan agama Islam yang sangat membantu adalah sahabat dan keluarga Rasulullah. Makanya setiap selawat dan salam jangan pernah lupa kepada sahabat dan keluarga Rasulullah. Jangan kepada Rasulullah sahaja. Selanjutnya kata-kata takdim penghormatan ulun tuan yang terafdal kepada dan kepada ibu-ibu Datuk Hafud dan seluruh perangkat desa dan yang terafdal kepada seluruh jamaah yang telah hadir di tempat yang sangat berbahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah pada ron mandu. Amin. Urang yang nak berhadir ni bak urono, bak melakahnya, jino, urang yang lebih hidayah di Allah. Amin. Hidayah apa? Hidayah adalah cinta akan ilmu Allah. Karena tanya udai belandonya hanya si A. Pada naat si A. Abih 60 letun lagi alek ilmu Rasulullah. Lebih banyak bonus. Lagi almarhum urun syilun hanan terona. Urun syi agama hanan terona terun. Urun syi nang lebih-lebih lah memang kesekian kan. Oh Allah. Lo kan yatim. Nada yang. Ya, jadi Allah akan dilimpahkan hidayah kepada kita untuk cinta kepada Allah. Tujuan dia kena? Tujuan dia kena? Menuntut ilmu. Alhamdulillah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmunya adalah wajib atas muslimin, atas orang agama Islam wal muslimat dan orang Islam. Kan kelakon hendang wajib, tengok wajib. Ilmu bu yang dituntut yang wajib, ilmu agama. Kan ya tikulah. Begah dalam kitab ialah harum tadutut ilmu dunia jika ilmu akhirat aku bahasa. Nejak tikulah hana nejak tu yang harum. Itu kalau penafi sekolah itu bagus. Apalah guna sekolah? Cuma 63 tahun. Ya. Tapi ilmu akhirat kekal abadi abadah. Nak kembalikan dalam tanya udunya ada mah? Hanale. Karena tahap kehidupannya adalah cuma 4 tahap. Kehidupan tanya cuma 4 dah teman. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini tahap kehidupannya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jika kata kepada Allah, bahai kata wate maksudnya hana. Pajan tayo kikira hana, wate tayo dalam kandung. Hino ko yang hana merasakan dalam kandungan. Kadang sina bayi dalam lokah kadang. Ya, mandum merasakan alam kandungan. Alam kandungan dinamakan dengan alam tidak ada. Wa kuntum amwatan alam hana. Pakan hana karena watanya hana kat hedro pokoknya. Kina kau yang nate putan paju hate masa dalam kandungan? Pernah jo? Nani main talo yeye. Dalam kandungan hana kathe, semua kita mengalami alam kandungan, tapi semua kita tidak sadar bagaimana alam kandungan itu, betul? Tidak sadar kita.
Makanya alam kandungan dikatakan amwatan hana. Fahyakum, Allah menunjukkan ayat tersebut. Kemudian kamu dilahirkan. Ya, kepala he tayo kena udonya. Wataga kepala he kena udonya, nyong kujino tayo. Nyong tahap kedua ini. Siap-siap dua tahap lah lagi. Ya, jadi patah kita cari bekal hinoy daya. Pugat wahanaga nya hinoy daya. Puta cari kehidupan yang kekal abadi atau kehidupan dunia sementara nya hinoy daya. Semua yang menentukan kehidupan selanjutnya adalah dunia. Walaupun dunia singkat tapi sangat bermakna. Maka pergunakanlah dunia ini sebaik-baiknya. Nyokeh yang menentukan. Tanya hodma surga kah atau neraka kah? Surga. Amin. Ya, Mbak. Kah? Selanjutnya Allah melanjutkan lagi. Tsumma yumitu. Kemudian kamu dimatikan. Lambuak dalam kurunda. Kedeh kematikan kita ini. Yang kata tamang dalam kurunda, kata rasakan apa yang kita lakukan masa di dunia. Pada saat kita sudah mulai berpisah antara roh dengan jasad, di situ mulailah kita tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka. Ya, di situ sudah nampak hasilnya. Hasil nilainya sudah nampak di situ, baik atau jahat. Kemudian Allah melanjutkan, tsumma yuhyikum. Kemudian kamu dihidupkan kembali kapan? Yaitu hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Bangkit dari kubur. Nyahenan duduk dalam kuburan kada rasakan apalagi kita bangkit. Yang dipegah dalam kitab Zakaikul Akbar, dipegah dalam kitab lampu. Gepegah dalam kitab Zakaikul Akbar, gepegah dalam kitab Kashful Ghaibiyah, nyan macam-macam. Macam-macam keadaan tayo ada dibangkitkan, tergantung ama. Nah yang jak ngam punggung, nah yang jak ngam perut, nah yang perut begunung, berumo. Macam-macam. Nah yang jak ngaule, tergantung amalan kita nyo. Dunia pakai bang. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kita kembali. Yang ke tahap kehidupan yang sangat singkat. Yang inti dan nak pegang apa? Ilmu. Ya, untuk apa ilmu? Untuk amal. Karena tidak akan diterima amalan tanpa adanya ilmu. Boh. Semayang pula pingkuin cela-cela no. Hansah ni wudu. Hansah sembahyang. Sembahyang pula pingku cula calon. Hansah nama suci. Hansah nama sembahyang. Hana guna. Baruan man pakai kaputoi tanya. Cara tanya kan dalam ibadah sembahyang. Yang bukan seberapa pentingnya. Sembahyang adalah ibadah yang paling yang diwajibkan paling spesial. Ya, paling spesial beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya sembahyang. Pakon. Karena sembahyang langsung Rasulullah sendiri ya. Ya, langsung Rasulullah sendiri yang mengambilnya. Perintah langsung, tidak ada perantara malaikat Jibril. Yang ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang adalah ibadah yang pertama dihisab di akhirat nanti. Dalam kuburan tanya tidak hana ketanya yang amalan kitanya. Putra saya ditanya dalam kuburan. Ma Rabbu? Apa itu? Iman. Man nabiyuka? Ma imamuka? Iman. Yang getes dalam kuburan adalah cuma iman. Amal kubahilin. Ya, ban. Padan sit amalnya katanya yang dihisap di akhirat kelak. Yang kehinan baru dihisap tanya amalan. Amalan pertama yang dihisap apa? Salat. Nyampan spesial jiwat salat. Yang kehian yang pertama sekali adalah dihisap oleh Allah. Maka ditanya dalam melakukan salat harus mengerti tata cara, harus mengerti rukun, harus mengerti adalah sunat-sunat dalam sembahyang. Apabila ada sembahyang tiura support, pula pingku jula calon, hana mufhum tah rukun qauli, tah rukun fi'li, tah rukun kalbi dalam sembahyang, maka sembahyang. Hana mufhum kuban tata cara suci yang betul, maka
Sah semayang. Efeknya luar biasa. Makanya perlu tuntut ilmu. Nyokuh adalah ilmu fardu'in yang wajib tanya tuntut. Nah dalam tanya menuntut ilmu Allahnya, 3 ranah ilmu yang memang fardu'in. Memang fardu'in. Apabila halal heboh ilmunya la matera nah, maka hanta ibadah. Maka hang terima ibadah. Nyohet baju. Apa yang apa baik ini? Yang dilikut nada, menyahan nada kena ukelam, halung on. Kenalah. Ukel jangan apa bu? Nyohet kamu suruh mereka. Anak apa? Ukel je lah.